Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair anak-anakku sekalian. Kaifa halukum? Semoga kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, hari ini hari Rabu, Bapak ingin menyampaikan materi fikih ibadah bab pertama semester 1 yang akan menjelaskan tentang ketentuan-ketentuan puasa Ramadan. Mohon kalian semua membuka pelajaran fikih ibadah bab 1. Diharapkan dari pembelajaran tentang bab puasa ini, kalian para siswa dapat mengetahui ketentuan-ketentuan dan tata cara melaksanakan puasa Ramadan. Dan diharapkan bisa terbiasa dan mampu melaksanakan puasa Ramadan dengan baik. Yang pertama, Bapak ingin menjelaskan tentang pengertian puasa. Puasa dalam arti bahasa artinya adalah menahan diri. Kalau dalam istilah bahasa Arab, as-saum itu artinya adalah al-imsak, ya, menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan dan minum sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu arti dari puasa secara istilah. Adapun puasa secara bahasa, semua yang sifatnya menahan itu adalah puasa. Namun yang dimaksud dalam pembahasan puasa di dalam buku fikih ibadah ini adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala hal yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar atau dari mulai waktu subuh tiba sampai terbenam matahari disertai dengan niat. Karena setiap ibadah itu harus didasari dengan niat yang baik. Sebagaimana Nabi mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala amal perbuatan itu haruslah didasari dengan niat. Setelah kita memahami tentang definisi atau pengertian puasa, Bapak ingin menyampaikan macam-macam puasa. Ya, yang pertama adalah puasa wajib. Jadi puasa yang harus dikerjakan oleh setiap orang mukallaf atau seorang muslim yang sudah balik. Apabila tidak mengerjakan ibadah puasa tersebut, maka hukumnya adalah berdosa. Apabila melaksanakan kewajiban puasa itu dengan baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Bahkan puasa memiliki keistimewaan tersendiri daripada ibadah yang lain. Puasa disebutkan dalam hadis yang difirmankan Allah, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang langsung membalasnya. Begitu istimewanya puasa Ramadan dan ibadah-ibadah puasa yang lain, sampai Allah yang langsung membalasnya tanpa memberitahukan seberapa besar pahala yang akan didapatkan bagi orang yang melaksanakan puasa. Contoh puasa yang wajib adalah puasa bulan Ramadan. Kemudian ada lagi puasa kafarat, yaitu puasa untuk menebus sumpah yang dilanggar. Karena bersumpah atas nama Allah harus ditepati karena merupakan janji. Apabila melanggar sumpah tersebut, maka diwajibkan menggantinya dengan puasa kafarat selama 3 hari. Ada juga puasa yang wajib yang lain, yaitu puasa nazar.
Apa itu puasa nazar? Yaitu berjanji untuk melakukan puasa, padahal puasa itu adalah sunnah. Contoh, ketika seseorang ingin mengejar sebuah cita-cita atau keinginannya, lalu dia bernazar, apabila keinginan dan cita-citaku tercapai, maka aku akan melaksanakan puasa hari Senin atau puasa sunnah, puasa hari Kamis. Maka janjinya atau nazarnya untuk berpuasa di hari Senin dan Kamis ketika keinginan dan cita-citanya dikabulkan, itu hukumnya wajib. Maka disebut puasa nazar. Kemudian ada lagi macam puasa yang kedua, yaitu puasa sunnah. Contohnya banyak sekali, ada puasa Arafah, ada puasa hari Senin dan Kamis, ada puasa Asyura, puasa Syawal, dan lain-lain. Dan insya Allah sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa Arafah, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Disebutkan dalam hadis Nabi, puasa Arafah pahalanya seperti menghapuskan dosa 2 tahun yang telah lalu, 2 tahun, yaitu 1 tahun yang telah lalu dan 1 tahun yang akan datang. Begitu luar biasa keutamaan dan pahala orang yang berpuasa Arafah. Yang ketiga adalah puasa makruh, artinya puasa namun tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah orang yang sedang berpuasa kemudian menghadapi sebuah hidangan-hidangan yang penuh dengan selera kenikmatan, maka itu hukumnya makruh karena tidak disenangi oleh Allah SWT, walaupun hukum puasanya tidak batal. Yang keempat adalah puasa haram. Barang siapa yang melakukan puasa tersebut bukan mendapat pahala, melainkan justru mendapatkan dosa dari Allah SWT. Karena puasa itu diharamkan. Kapan saja puasa itu haram dilakukan? Yang pertama adalah puasa pada hari raya Idul Fitri. Kemudian berpuasa pada hari raya Idul Adha. Ya, insya Allah sebentar lagi juga akan kita laksanakan. Dan puasa pada 3 hari di hari-hari tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi setelah Idul Adha, 3 hari ke depan itu juga diharamkan berpuasa. Karena di hadis disebutkan hari-hari tasyrik adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita simak firman Allah yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan. Bahwa puasa Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Artinya syariat puasa itu diwajibkan atau disyariatkan atau diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad setelah beliau berhijrah ke kota Madinah, dan beliau tinggal di kota Madinah setelah 2 tahun. Turun ayat yang menjelaskan tentang hukum wajibnya puasa di bulan Ramadan, yaitu di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Mari ikuti bersama-sama pembacaan ayat surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184 tentang kewajiban puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas kalian, atas umat-umat terdahulu daripada kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi dan Bapak cintai, setelah kita memahami tentang dalil diwajibkannya puasa Ramadan, mari kita memahami tentang syarat dan ketentuan serta rukun puasa yang harus dipahami oleh kita semua. Syarat-syarat puasa ya disebutkan ada 4 macam. Agar puasa kita menjadi sah dan diterima oleh Allah, haruslah memenuhi syarat yang berjumlah 4 macam. Pertama adalah Islam, tentu yang berpuasa haruslah orang yang muslim. Orang yang tidak beragama Islam, maka puasanya dianggap tidak sah dan tidak diterima oleh Allah SWT. Yang kedua adalah mumayyiz. Apa itu mumayyiz? Yaitu orang yang sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Artinya anak itu sudah mengerti membedakan mana yang baik yang harus dikerjakan, mana yang buruk yang harus dijauhi. Walaupun belum usia balik, kalau dia sudah mumayyiz, maka ketika dia melaksanakan puasa, hukumnya sah puasanya. Yang ketiga adalah suci, bersih daripada haid dan nifas. Ini dikhususkan bagi para wanita yang memang untuk para wanita yang sudah balik, biasanya ada kebiasaan setiap bulannya mereka mengalami menstruasi atau haid, atau wanita yang sudah melahirkan biasanya akan mengalami atau mengeluarkan darah nifas. Maka di saat itu terjadi, mereka tidak diperkenankan berpuasa. Mereka justru wajib tidak berpuasa karena puasanya dianggap tidak sah apabila dilakukan. Kemudian yang keempat adalah melaksanakan puasa di waktu yang diperbolehkan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan bahwa ada waktu-waktu yang kita diharamkan berpuasa, maka hindari melakukan puasa di waktu-waktu yang diharamkan supaya puasa kita menjadi sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, setelah kita memahami syarat sah puasa, kita akan memasuki pada pembahasan rukun-rukun puasa. Ya, rukun puasa itu ada 2 macam. Yang pertama adalah membaca niat, karena setiap amal ibadah itu harus didasari dengan niat. Demikian pula puasa, agar mendapatkan pahala di sisi Allah, wajib didasari dengan niat. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri, fala siyama lahu." Artinya barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari atau sebelum fajar, maka bukanlah dianggap orang yang berpuasa. Artinya puasanya tidak sah. Anak-anakku perlu dipahami bahwa niat berpuasa Ramadan hukumnya wajib dan dilakukan di malam hari. Mulai dari habis maghrib sampai sebelum subuh. Ini diperbolehkan untuk membaca niat puasa di dalam hati. Adapun ketika dia membaca niat puasa Ramadan setelah subuh, maka dianggap hukum puasanya tidak sah. Kecuali apabila dia melaksanakan puasa sunnah seperti puasa Senin atau puasa Kamis, maka boleh berniat setelah subuh. Apabila puasa yang dilakukan adalah puasa Ramadan, maka wajib dia berpuasa dengan niat, dan niatnya dilakukan di malam hari. Kemudian
Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar, yaitu waktu subuh tiba, sampai terbenam matahari. Ya, baik itu yang membatalkan secara lahiriah, secara zahir, maupun yang membatalkan pahala puasa. Contoh-contoh ya seperti membatalkan puasa adalah makan dan minum secara sengaja atau yang lainnya. Baik, anak-anakku sekalian, kita lanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa. Kalau tadi adalah rukun yang harus dikerjakan, ini adalah sekarang sunnah-sunnah yang menjadi penyempurna pahala puasa kita. Maka perlu kita perhatikan dan diusahakan agar dikerjakan dengan baik. Yang pertama, sunnah puasa adalah segera berbuka. Ketika waktu maghrib telah tiba, jangan kita menunda lagi untuk berbuka puasa. Yang paling penting dari berbuka puasa adalah membatalkan puasa kita, jangan sampai ditunda setelah sholat maghrib. Ya, minimal kita meminum air 1 gelas atau mencicipi makanan yang manis atau korma dan lain sebagainya. Itu sudah dianggap berbuka puasa. Kemudian karena Nabi SAW bersabda, la yazalun nas bi khairin ma'ajalul fitir. Manusia itu akan selalu dalam kebaikan, yaitu orang yang berpuasa, apabila mereka mau menyegerakan berbuka puasa. Maka biasanya makanan-makanan yang disiapkan untuk berbuka puasa, yang biasanya ada di masjid, dibagikan di jalan-jalan, disebut adalah takjil. Takjil itu adalah makanan yang diberikan untuk menyegerakan orang-orang yang puasa untuk berbuka. Dan itu pahalanya luar biasa. Orang yang memberi makanan kepada orang yang berpuasa, dia mendapatkan pahala yang sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Tapi jangan lupa, yang memberi makanan pun juga harus berpuasa, bukan tidak berpuasa. Kemudian disunahkan berbuka dengan kurma atau makanan-makanan yang manis. Selanjutnya adalah jangan lupa awali buka puasa dengan berdoa. Ya, berdoa agar supaya berbuka puasa dan makan kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa buka puasa yang paling ringkas adalah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ya, yang artinya, ya Allah, karena Engkau aku berpuasa dan kepadamu aku beriman, dan dengan rizki pemberian Engkau aku berbuka. Selanjutnya adalah makan sahur sesudah tengah malam. Adapun makan sahur ini kebalikan dengan berbuka. Kalau makan sahur disunnahkan mengakhirkan menjelang subuh atau di sepertiga malam terakhir, sekitar jam 3 atau setengah 4 baru kita sahur. Kenapa? Hikmahnya karena makan sahur yang diakhirkan akan lebih mampu memberikan kekuatan tenaga kita untuk berpuasa. Kalau kita sahurnya sejak tengah malam atau sejak malam, khawatir nanti setelah subuh kita merasakan lapar sehingga kita tidak mampu berpuasa. Nabi menganjurkan agar kita semua makan sahur. Sebagaimana sabda beliau, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena makan sahur itu banyak berkahnya. Kenapa di dalam makan sahur itu banyak berkahnya? Karena berada di pertengahan malam atau sepertiga malam terakhir, diharapkan setelah makan sahur, kita banyak-banyak berzikir dan melaksanakan ibadah sholat tahajud. Kemudian memberi makan orang yang berbuka.
Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, keutamaannya orang yang memberi makan yang sedang berpuasa atau berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa itu sendiri. Kata Rasulullah, "Man fatara sha'iman falahu ajru sha'imin wa la yanqusu min ajri sha'imi syai'." Barang siapa yang memberi makan kepada orang yang puasa, maka dia akan mendapatkan pahala puasa sama dengan orang yang berpuasa tersebut, dan tidak akan dikurangi dari pahala orang yang berpuasa itu dari pahalanya. Walaupun diberikan kepada orang yang berbuka takjil, yang memberikan makanan berbuka tadi, mendapatkan sama pahala puasanya, tapi tidak mengurangi pahala puasa orang yang berpuasa itu. Kemudian sunnah puasa yang perlu untuk kita terus giatkan ketika puasa Ramadan adalah perbanyak sedekah. Apa yang bisa kita berikan untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, maka itu kita berikan. Rizki yang kita dapatkan, yang Allah berikan kepada kita, sebagiannya kita sedekahkan, terutama di bulan Ramadan. Karena kata Nabi, ayyus sadaqah afdal, sedekah apa yang paling utama? Nabi bersabda, sedekah fi Ramadan, yaitu bersedekah di bulan suci Ramadan. Kemudian yang tidak boleh dilupakan juga oleh kalian semua dan kita semua, ketika Ramadan, kita hendaknya memperbanyak untuk bertadarus membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka kita dianjurkan untuk perbanyak membaca Al-Quran selama Ramadan, walaupun membaca Al-Quran itu dianjurkan setiap saat. Tapi untuk bulan Ramadan, kita lebih banyak dianjurkan untuk membacanya. Baiklah anak-anakku sekalian yang Bapak sayangi, itu tadi materi tentang pengertian puasa, kemudian macam-macam puasa, kemudian syarat rukun puasa, dan sunnah-sunnah puasa telah Bapak sampaikan dengan ringkas. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dengan baik, dan silahkan dibaca ulang di buku paketnya, ya, mulai daripada pengertian puasa sampai sunnah-sunnah puasa, ya, dari halaman 7 sampai halaman 12. Disimak dengan baik-baik. Kemudian tugas yang Bapak berikan kepada kalian adalah, pertama, menghafalkan dalil wajib puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan 184. Yang kedua adalah berniat puasa Ramadan, yang bunyi lafadznya adalah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati fardhan lillahi ta'ala. Saya niat berpuasa di bulan Ramadan esok hari pada tahun ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, mungkin Bapak cukupkan materi fikih bab 1 pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan memahaminya dengan baik. Silahkan saksikan penyampaian materi ini di channel YouTube Bapak Saifuddin. Silahkan kalian tonton sampai habis untuk memahami materi bab 1 tentang puasa. Dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan seterusnya. Bapak cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan untuk memahami, dan apabila ada yang kurang bisa dipahami,
boleh langsung ditanyakan nanti di grup WA kelas 5. Ya, di grup MDA kelas 5. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, karena bertanya adalah separuh daripada ilmu, malu bertanya sesat di jalan. Tetap semangat anak-anakku, silahkan disimak materinya di channel YouTube Bapak Ustadz Saifuddin. Dari Bapak cukup sekian, Bapak akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.